Yo, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Oke, Otaku Room kali ini akan membahas tentang Danmachi atau Dungeon ni Daiwo Motomeru. Sebenarnya ya, Kaze tuh udah ngikutin anime ini itu dari season 1, kemudian prequelnya yang Sword Oratoria itu yang versi orang yang disenengin sama karakter utamanya. Setelah itu season 2-nya, dan yang sekarang di musim gugur ini Danmachi sudah masuk ke season ketiga. Tapi karena Kaze belum pernah ngebahas Danmachi dari season 1 di segmen Otaku Room, mungkin Kaze bakal mulai dari Danmachi itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih, terus kenapa Kaze tertarik dengan anime ini. Jadinya Kaze bakal ceritain dulu garis besarnya anime ini. Jadi Danmachi ini tuh sebenarnya bercerita tentang seorang petualang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dia bernama Belcranel ya. Si Belcranel ini dari awal season 1 itu adalah seorang petualang muda yang tidak diterima ke familia manapun. Oke, jadi dari nama animenya aja sudah dungeon, dan di sini berhubungan dengan dewa-dewi Yunani ya. Jadi di sini kalau misalnya Sobat Kaze senang dengan yang berhubungan dengan dewa-dewa, nah salah satu anime yang cocok itu bisa mampir ke Danmachi ini. Dimana di sini tuh si Belcranel ini adalah seorang yang dari nol tapi memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang paling kuat gitu, atau kemampuannya ingin ditingkatkan. Dan dia bisa sampai ke tahap yang paling kuat itu karena dia melihat seseorang yang mungkin bisa dibilang si Belcranel ini jatuh cinta gitu sama satu wanita di sini. Ya, di sini disebut saja Ice Wallenstein. Nah, si Ice Wallenstein ini adalah seorang wanita yang pernah menolong Belcranel di dalam dungeon saat ada apa ya istilahnya di sini tuh? Monster party lah. Monster party itu artinya monster yang bergerombol terus lepas gitu dari lantai atas. Nah, waktu itu monsternya ini adalah Minotaur, dan Ice Wallenstein ini kebetulan menyelamatkan si Belcranel dari serangannya Minotaur ya. Singkat cerita, si Belcranel ini jadi punya perasaan ke si Ice Wallenstein yang dijuluki sebagai Putri Pedang atau Hime no Genki atau apa ya? Agak sih lupa ininya. Pokoknya dia adalah Putri Pedang dan seorang petualang berlevel 6 tercepat ya saat itu gitu ya. Nggak tahu sih kalau sekarang tuh sistem petualangannya tuh seperti apa, Kaze masih belum terlalu paham di Danmachi ini. Karena Kaze udah lihat ada juga yang sudah sampai level 8. Itu dari salah satu familianya itu ada yang namanya Owari gitu kalau nggak salah, atau Otari gitu. Dia udah level 8. Si Otari ini tuh dari familianya Freya. Ya pokoknya di anime ini tuh Kaze masih belum ngerti sistem levelingnya itu seperti apa. Dan si Belcranel ini tuh intinya dia ingin menjadi yang terkuat di matanya si Ice Wallenstein ini. Jadi dari season 1 itu yang Kaze pahamin adalah yaitu tadi, si Belcranel ingin menjadi orang yang kuat di mata seseorang yang dia sukai gitu ya. Kok bahasa jadi agak sedikit ribet, tapi emang begitu sih. Nah, di season 1 ini diceritakan juga, tadi kan Kaze bilang kalau si Belcranel itu adalah seseorang anak yang tidak diterima dalam familia manapun. Sampai satu ketika ini kata Belcranel itu sudah sudah hampir menyerah lah karena tidak ada satupun yang menerimanya. Terdapat satu familia atau dewi yang membuka familia, yaitu Hestia. Nah, Hestia ini satu-satunya dewi yang menghampiri Belcranel, dan
mengajaknya ke dalam familinya dia. Ini otomatis Belkranel sudah menjadi familia Caspian. Terus di sini juga dia merekrut beberapa temannya dari yang agak sedikit bingung juga KZ dengan sifatnya si Belkranel ini. Contohnya kayak waktu dia masih pertama merekrut seorang petualang dari Soma Familia, yaitu Lily. Nah, si Lily ini sebenarnya tukang tipu nih, tukang tipu, terus manfaatin orang, terus ngambil barang-barangnya mereka. Abis itu orang itu bisa aja dijorokin ya, dimatiin di dungeon atau bikin celaka lah intinya. Tapi si Belkranel ini nggak punya feeling buruk sama sekali gitu, dan dia malah sampai si Lily ini tuh bilang kalau Belkranel ini adalah orang yang aneh gitu. Makanya dari situlah Kace jadi punya ketertarikan untuk nonton Danmachi ini sampai season 3 sekarang. Terus juga di dalam season 1 itu Kaze juga lihat dia ini tipikal petualang yang nggak ribet. Dia senang dengan armor-armor yang simple, terus mudah dipakai. Pokoknya yang bener-bener standar aja, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang blacksmith ya, blacksmith dari anak didiknya si Hephaestus, Dewa atau Dewi ya. Di sini dijadinya Dewi sih, Dewi pengrajin. Nah, ini kita ketemu langsung si Belkranel ini dengan yang namanya Well Crosso. Si Crosso ini adalah temannya si Belkranel yang jago dalam penempaan. Dan menurut Kade ya, di season 1 ini seorang yang tidak punya apa-apa itu bisa didekati dengan orang-orang yang menurut Kade tuh punya potensi tinggi. Padahal sih kalau misalnya nonton dari awal ya, yang satu si Lily ini tukang tipu, tukang manfaatin orang, yang satunya juga pintar dalam pembuatan sesuatu gitu. Tapi dia ini nggak mau hasil karyanya tuh naik ke permukaan. Nah, itu yang menurut kalian kok bisa ya seseorang itu menarik potensi orang lain gitu loh, sampai akhirnya jadi satu familia. Intinya sih di season 1 ini yang kasih dapetin adalah perjalanan awalnya si Belkranel ini. Dia senang sama satu petualang yang nggak taunya itu adalah seseorang yang lebih jago dari dia. Tapi belakangan menuju season 2, terus menuju season 3, nah si Putri Pedang ini justru malah jadi balik punya apa ya, kalau dibilang suka sih mungkin suka karena si Belkranel ini orangnya pantang menyerah, intinya sih seperti itu. Jadi Kaze itu mulai ada minat buat nonton tuh ya intinya dari si karakter utamanya ini. Karakter utamanya ini punya sifat yang menurut Kaze itu aneh gitu loh. Kok dia bisa narik potensi orang, terus dibilang keras kepala enggak, tapi dia tahu tujuannya dia sampai mana, dia mau kemana gitu loh. Terus apa yang mau dia lakukan itu bukan buat dirinya sendiri, tapi justru untuk orang lain. Nah, ini yang bikin Kaze mau nonton Danmachi ini. Dari season 1 lanjut ke season 2 itu ada pre-sequelnya. Pre-sequelnya ini adalah Sword Oratoria. Sword Oratoria ini menceritakan cerita Danmachi dari sisi si Ice Wallenstein. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kok kayaknya diulang ya? Sebenarnya nggak diulang, tapi kita hanya nonton sisi lainnya Danmachi ini dari versi si Ice Wallenstein. Intinya sih ceritanya sama, sampai gimana caranya dia bisa ketemu sama si Belkranel ini. Karena yang kita lihat di season 1 itu kan tiba-tiba si Belkranel ini datengin Minotaur, tanpa kita tahu Minotaur ini datangnya dari mana sih. Dan cerita itu diperjelas di Sword Oratoria. Singkatnya seperti itu. Jadi urutannya kalian nonton dulu yang season 1, terus Sword Oratoria, baru lanjut ke season 2, udah pasti ya kan. Nah, lanjut ke season 2. Di season 2 ini kita hanya melihat kalau Belkranel itu nambahin personil ya. Personilnya ditambahkan dengan cara yang cukup heroik, di mana Belkranel ini menyelamatkan seseorang dari
pengorbanan atau tumbal oleh Dewi Ishtar. Di sini Dewi Ishtar ini mau menumbalkan seorang gadis rubah bernama Haruhime. Nah, si Haruhime ini diperjuangkan oleh Belcranel. Pokoknya ceritanya sih sesimpel itu. Kaze nggak mungkin bahas lebih detail tentang Danmachi season 1 dan season 2 karena menurut Kaze kalau misalnya itu dibahas lebih detail, ini satu durasi kayaknya bisa sampai 30 menit atau mungkin lebih dari itu gitu ya. Mungkin di next videonya atau di next pembahasan Otaku-room Kaze bakal lebih detail lagi dari season 1 dan season 2. Karena yang mau Kaze kejar sekarang adalah yang di season 3-nya. Dimana season 3 ini Kaze bakalan membahas per video. Tapi karena ini sudah terlalu lama dan sekarang sudah masuk episode 4, jadi Kaze bakal rangkum lagi keempat-empatnya. Dimana season ketiga ini tuh Belcranel ketemu dengan sesosok monster, tapi dia ini bisa ngomong. Dan karena ini sudah sampai episode 4, jadi sudah udah nggak spoiler juga. Di sini monster ini dinamai Xenos atau monster yang memiliki kecerdasan dan perasaan seperti layaknya manusia. Nah, inilah yang kenapa bikin Kaze itu jadi pengen nonton anime ini. Karena kalau orang biasa ya harusnya melihat monster yang berkeliaran di kota dengan berbaur bareng sama manusia, kalau dalam dunia ini gitu ya, itu bakalan ya nggak mau lah nolongin itu monster gitu. Tapi ada yang aneh dengan Belcranel, hanya dengan lihat si monster ini dia tuh mau melindungi ini monster gitu, sampai dia bawa pulang dan dibawanya ke luar dungeon. Itu menurut Kaze juga resiko tinggi ya kalau misalnya lihat dunia yang nggak bisa berdampingan bersama dengan monster. Yang bikin Kaze nggak habis pikir lagi, si Belcranel ini tuh sampai memberikan nama terhadap monster ini, dan monster ini diberi nama Winnie. Winnie atau Winnie ya? Winnie kayaknya. Nah, si Winnie ini sampai akhirnya punya rasa nyaman seperti layaknya seorang teman. Dan dia sangat dekat sekali dengan si Belcranel. Pokoknya untuk Otaku-room sekarang ini bakal Kaze rangkum semuanya sampai dengan episode 4. Dan mulai episode 5 besok hari Sabtu Kaze bakalan bahas per episode, mulai dari episode 5 sampai dengan ending season 3. Karena di sini tuh Kaze udah lihat dari openingnya aja tuh ada si Ice Wallenstein itu mengacungkan pedangnya tuh ke si Belcranel. Berarti menurut Ice, Belcranel ini mengancam gitu ya. Tapi di satu sisi Bel ini justru ingin melindungi sesuatu, karena monster ini tuh punya perasaan dan punya pikiran. Menurut si Belcranel sih seperti itu. Intinya untuk ceritanya mungkin tadi agak sedikit belibet ya Bang, kok kayaknya semuanya diselesaikan gitu dalam satu tarikan napas ya. Ya habis Kaze belum pernah ngebahas si Danmachi ini, tapi menurut Kaze ya karena Otaku-room ini adalah harus membahas dan juga banyak yang nanyain, Bang coba dong menurut Bang Kaze kalau bahas anime yang musim gugur jangan nanggung-nanggung. Nah, waktu kemarin dikasih tuh list-listnya ada apa aja sampai dengan munculnya si Danmachi ini. Jadi Danmachi ini sebenarnya Kaze udah nonton, benar-benar udah nonton semuanya. Tapi di season 3 ini kan nggak mungkin Kaze tiba-tiba langsung episode 1 ini. Nah, Kaze pengennya dari episode 1 season 1 itu Kaze jelasin dulu seperti apa, terus prequelnya seperti apa, season 2-nya seperti apa, dan OVA-nya seperti apa. Di sini yang bikin minatnya Kaze untuk nonton itu bertambah ketika Kaze tahu kalau pengisi suaranya dari Belcranel ini adalah si Matsuoka Yoshitsugu. Nah, itu pun Kaze nyadarnya pas di episode 2 season 1. Jadi
ketika si Belkranel ini ngelawan monster yang lepas di Monster Familia, acaranya si Dewa Ganesha ini. Nah, Belkranel ini kan teriak tuh, teriakannya si Kirito kan khas. Nah, di situ tuh Kaze baru sadar ini tuh kayaknya pengisi suaranya si Kirito deh. Akhirnya Kaze penasaran, Kaze cek, ternyata benar ini punyanya Matsuoka-san ya. Matsuoka-san yang ngisi Sword Art Online untuk suaranya Kirito. Dari situ minat Kaze untuk nonton Danmachi makin bulat sampai beres. Dan sifatnya meskipun agak berbeda dengan Kirito gitu ya, tapi tetap aja ini tokoh utama yang dikelilingin banyak wanita-wanita yang cantik gitu ya. Menurut Kaze sih seperti itu, makanya agak gimana gitu, meskipun jalur ceritanya Kaze seneng gitu dengan nuansa dungeon, pertempuran dengan monster-monster fantasi gitu, ditambah lagi dengan alur cerita yang tokoh utamanya nih polos gitu, makanya Kaze seneng banget ngikutin si Danmachi ini. Nah, buat sobat Kaze sendiri, menurut kalian apakah Kaze harus bahas terus ini tentang Danmachi sampai beres? Terus menurut kalian apakah Kaze harus lebih detail lagi menceritakan tentang Danmachi ini? Karena dari sini aja Kaze udah dapet macam-macam informasi mengenai dewa-dewa versi Danmachi ini ya. Jadi kayak si Hestia ini tuh dewa apa, terus Hephaestus tuh dewa apa, sampai dengan ada Uranus. Nah, Uranus ini justru yang berperan penting di season 3 sekarang. Dia ini pemimpin guild ya, kesebutannya pimpinan guild itu. Guild ini dimana seluruh familia itu patuh terhadap guild ini. Dan si Uranus ini adalah pemimpin tertinggi atau dewa tertinggi di sini. Tapi pada season 3 ini Uranus itu justru memiliki pemikiran bahwa apakah seorang manusia dengan seorang monster. Jadi di sini monster itu dianggap seseorang juga oleh Uranus. Mereka ini apakah bisa saling berdampingan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Kaze juga, kalau ada di posisi sana ya harusnya ya manusia dengan monster itu nggak bisa berdampingan. Tapi Uranus ini punya sudut pandang dan mempercayakan itu secara tidak langsung ke Belkranel. Lucunya gitu. Jadi masih banyak banget misteri-misteri yang akan terjadi pada anime ini. Dan ini bakalan ramai banget menurut Kaze kalau misalnya Kaze bahas lebih detail tentang Danmachi ini. Intinya sih seperti itulah untuk Danmachi yang sekarang sudah berjalan ke episode 4 di season 3 ini. Oke, seperti biasa buat sobat Kaze yang punya pertanyaan seputar anime, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus juga kalau misalnya menurut kalian Kaze memang harus bahas lebih detail tentang Danmachi ini, Kaze bakalan bahas habis-habisan si Danmachi ini. Oke, intinya sih untuk Otaku Room bahasan Danmachi ini segini dulu. Kita akan bertemu lagi di obrolan Silver Kaze Otaku Room berikutnya, dan tentunya di bahasan Danmachi episode 5 sampai selesai. Oke, akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun Minasan. Kaze tunggu bahasan kalian yang ingin bertanya tentang anime Danmachi. Dan sekalian ya, di terakhir Kaze juga ingin tahu, menurut kalian Danmachi ini layak nggak sih ditonton? Kalau buat Kaze sih ini cocok banget untuk ditonton. Oke, begitu dulu. Sampai berjumpa.